Saudara-saudara sekalian, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa sekali kami mengucap syukur, sekalipun kami berjauhan di tempat yang berbeda, tetapi kami datang menyatukan hati kami di hadapan Tuhan. Kami ingin beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian, kami ingin mendengarkan kuasa firman Tuhan. Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Kami undang urapan kuasa Roh Kudus memberikan sukacita, sehingga kami mendapatkan jemaat Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon urapan Tuhan, menghancurkan segala pekerjaan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa roh-roh yang akan mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lenyapkan, kami usir dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Manusia seperti rumput, mudah kering dan layu. Manusia seperti rumput, mudah kering dan layu. Janganlah memegahkan diri. Tuhan, ajarlah aku untuk merendahkan diri, menerima firman Tuhan yang berkuasa. Ulangi ke depan. Manusia seperti rumput, mudah kering dan layu. Janganlah memegahkan diri. Tuhan, ajarlah aku untuk merendahkan diri, menerima firman Tuhan yang berkuasa. Sion Yerusalem ada kabar baik, pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman-Nya berkuasa, sanggup memulihkan perkara yang besar terjadi.
seperti rumput muda, kering dan layu. Janganlah memegahkan diri. Tuhan, ajarlah aku untuk merendahkan diri, menerima firman Tuhan yang berkuasa. Di Sion Yerusalem ada kabar baik, pengajaran membelai Alkitabiah. Firman-Nya berkuasa, sanggup memulihkan perkara yang besar terjadi. Di Sion Yerusalem ada kabar baik, pengajaran membelai Alkitabiah. Firman-Nya berkuasa, sanggup memulihkan perkara yang besar terjadi. Perkara yang besar terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus memberikan nikmat, memberikan pengertian, supaya setiap kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dijamah oleh kuasa Tuhan, sehingga firman itu menghidupkan kami, menghancurkan semua keletihan, kegelisahan, ketakutan, kebingungan. Dan kami percaya dan berharap kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami, juru selamat kami, pembela dan pemelihara dalam hidup kami. Berfirmanlah supaya kami diteguhkan dan kami berserah kepada Tuhan, karena kami semua adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kami. Urapan Tuhan atas kami. Kami hancurkan segala pekerjaan kuasa iblis, roh kebimbangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh sukacita dari Tuhan atas kami semua.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan buka firman Tuhan. Kita akan baca Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Titik. Ini pembuka kalimat pertama bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi semuanya pasti dikenapi. Kita ingat ayat yang lain bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi satu iota, satu titik pun tidak akan lenyap, tapi semua firman itu akan digenapi. Ya, teruskan. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi tekanannya di sini, Tuhan ingin menjelaskan sampai kita paham bahwa Tuhan menginginkan ada keturunan yang benar. Keturunan yang benar. Jadi bukan semua disebutkan, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini. Atau yang disebut anak-anak Abraham, keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tapi yang benar adalah yang berasal dari Ishak adalah disebut keturunanmu. Nah, ini artinya di ayat 8, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ya, jadi anak perjanjian. Ya. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, saya tulis di sini, sudah lihat. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jadi kalau kamu adalah milik Kristus itu ya sudah ditebus. Dulu bukan milik Kristus, terhilang, tapi ditebus menjadi milik Kristus. Jadi percaya dan dilahirkan baru, lahir dari Allah. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Jadi kalau milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Tapi tidak berdasarkan daging. Ya. Makanya ditulis di ayat 8 di Roma tadi, tidak berdasarkan daging, tapi berdasarkan rohani. Jadi Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan selanjutnya, dan berhak menerima janji Allah. Jadi berhak. Punya hak dan memang ditetapkan oleh Tuhan. Itu haknya. Bukan barangkali, bukan mudah-mudahan, tapi memang hak. Ada hak. Dan hak itu menjadi milik. Dan tidak ada yang bisa mencuri dan menggagalkannya. Maka apa yang disebut oleh firman Tuhan tadi di ayat pertama, tidak mungkin gagal firman Allah, ya benar. Jadi di sini kita memperhatikan tentang kebenaran ini supaya kita betul-betul menjadi Kristen yang sejati. Kalau istilah di sini, kalau Israel ya Israel yang sejati, anak Abraham yang sejati, keturunan yang benar menurut janji.
Ya, perhatikan janji Allah. Ya, saya teruskan, saya tutup sedikit. Ya, kita kembali kepada ayat pokoknya Roma 9 ayat 6 sampai 8 tentang Israel yang sejati atau keturunan yang benar. Ya. Ada 3 nama yang disebut di ayat ini, di ayat Roma pasal 9 ini. Yaitu yang pertama adalah Abraham, di situ disebut. Kemudian Ishak juga disebut. Dan yang ketiga adalah Israel. Israel. Ya, Israel ini adalah Yakub. Yakub itu perjanjian Tuhan. Sebetulnya menurut daging bukan Yakub, kan kita tahu. Ya, mestinya Esau. Tetapi oleh karena Esau menghinakan hak sulungnya dan Yakub menginginkannya, maka Tuhan menetapkan bahwa yang dikasihi Tuhan adalah Yakub dan Allah membenci Esau. Kalau saudara baca satu perikop itu, kita kan baca ayat 6 sampai 8. Tapi kalau dibaca satu perikop itu di ayat yang ke 13 disebutkan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, kata Tuhan, tetapi membenci Esau. Nah, itu kebenaran yang diungkapkan dan ditulis ulang di Roma ini. Aslinya ada di Keluaran pasal 4 ayat 22. Sana bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ya, akan peristiwa itu sebabnya nama ketiga orang ini ditulis, yaitu Abraham, 1 Abraham, 2 Ishak, dan yang ketiga Israel atau Yakub. Ya. Nah, Abraham, ayat menyebutkan, yang lain berkata bahwa Abraham adalah bapak kita semua. Ini adalah sesuatu kebenaran karena kita sudah menjadi milik Kristus. Tadi kan disebut di Galatia tadi, bahwa kalau kita menjadi milik Kristus, maka kita adalah anak-anak Abraham. Ya, jadi kehidupan kita bisa paham dan mengerti bahwa bapak kita semua adalah Abraham. Cuma jalurnya Israel adalah secara jasmani. Nah, kita berdasarkan iman. Nah, inilah diterangkan oleh firman Tuhan supaya kita bisa paham, kita akan menerima berkat dan perjanjian Tuhan seperti yang ditetapkan kepada Abraham untuk kita. Ya, kemudian yang kedua yaitu Ishak. Ishak. Ya. Ishak ini adalah yang dikurbankan. Itu sebabnya saya kasih tanda salib kurban, karena Ishak adalah menggambarkan anak tunggal dari bapak berdasarkan janji kedatangannya. Ishak juga berdasarkan janji dan Kristus juga berdasarkan janji. Nanti kita akan lihat ayat berikutnya, ya. Jadi Ishak ini adalah anak atau keturunan yang benar, anak perjanjian. Jadi Roma pasal 9 ayat 8 tadi artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian, yang disebut keturunan yang benar. Jadi keturunan yang keluar dari anak perjanjian. Nah, nubuatnya ditulis sejak zaman ini Abraham, Ishak, dan akhirnya Yakub. Ini jalur yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, kalau Israel ini adalah Yakub, dan itu gambar dari kekristenan atau Kristen. Makanya disebut Kristen itu adalah Israel rohani, bukan jasmani. Ya, saya tidak mengulang lagi bahwa kebenaran firman Tuhan menunjukkan ini.
Kita adalah Kristen yang diinginkan oleh Tuhan dalam posisi seperti Yakub. Ya, sebab Yakub ini dia sulung, diakui oleh Tuhan. Padahal secara daging tidak dia sulung. Makanya di dalam surat Ibrani, ya ini kan saya sudah sering kali membukakan ini, dan memang itu kunci dasarnya ada di situ. Ya, supaya kita bisa paham di kitab Yakobus, bukan Ibrani ya, maaf. Yakobus pasal 1 itu disebutkan mulai dari ayat 16 sampai 18, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini jelas bahwa Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Makanya saya bukakan bahwa Israel itu adalah Yakub, dan itu gambar dari Kristen atau Israel rohani Kristen, yang harus pada tingkat tertentu oleh firman Tuhan, firman kebenaran, kita dijadikan sulung. Jadi firman ini dibuka memberikan pengertian sampai kita semua mempunyai semangat untuk meraih hak sulung itu. Sulung. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Inilah yang disebut oleh Roma tadi, keturunan yang benar. Keturunan yang benar. Ya, sulung. Ya. Sebab Tuhan ingin membangun jemaat anak-anak sulung, himpunan jemaat anak-anak sulung, itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Ya, saya tidak kembali ke sana, tetapi semua kebenaran itu sudah diungkapkan dan kita semua bisa paham bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi keturunan yang benar. Ya. Bukan anak-anak menurut daging, kata firman Tuhan tadi, tetapi yang benar adalah anak perjanjian. Anak perjanjian. Nah, ini berdasarkan janji. Nah, itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kita mendapatkan janji ini karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya nggak ada kebanggaan terhadap hidup kita ini tentang daging. Nggak ada. Kita nggak punya kebanggaan apa-apa. Ya, daging kita ini tidak dihitung oleh Tuhan. Ya, makanya ditulis di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Nah, kita ingat kan? Bunyinya kurang lebih, darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Ya, dan seterusnya. Nanti saudara buka sendiri. Ini berkali-kali diungkapkan, ditunjukkan, Tuhan tidak mengukur secara manusiawi daging. Makanya ditulis oleh firman Tuhan, keturunan yang benar bukan anak-anak menurut daging. Ya, banyak hal nanti kalau disebutkan akan menyimpang jauh, tapi perlu saudara ingat saja bahwa memang pada saat kita berjodoh, kita berdiri menjadi satu kehidupan suami istri, yang diinginkan Tuhan bukan hanya persekutuan daging. Satu daging itu Tuhan inginkan keturunan ilahi. Ya, begitu dituliskan di dalam Maliaki pasal ya di situ. Jadi kita tahu bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita untuk paham bahwa kita yang sudah ada di dalam Kristus diperlengkapi dengan pengertian ini. Sehingga semangat rohani kita mengejar sampai kepada anak sulung.
Nah, inti kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan yang disebut sebagai keturunan yang benar. Ya, tadi di pertama sudah saya tulis. Keturunan yang benar, atau kalau menurut ayat di Roma ini, Israel yang sejati yang diinginkan Tuhan. Ya, keturunan yang benar berdasarkan janji. Ya, Ishak. Nah, kita kembali. Ishak ini adalah anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan itu Ishak. Ya, sebab datangnya si Ishak berdasarkan janji Tuhan yang tidak masuk dalam hitungan akal manusia, dan mustahil. Kan mustahil. Wong Abraham sudah 100 tahun pada waktu Ishak lahir, dan juga Sarai 90 tahun. Dan ini 90 tahun punya anak. Tapi karena sehat diberkati oleh Tuhan, maka ya itu dimungkinkan oleh Tuhan. Ya, saya bacakan di Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tulisannya begitu. Makanya disebut berdasarkan janji. Jadi secara alkitabiah kita tahu sudah dinubuatkan sejak kelahiran Ishak. Ishak itu adalah anak perjanjian, dijanjikan. Ya, pada waktu, makanya datangnya juga di masa yang ya sudah nggak mungkin. Nah, di Kejadian pasal 21 dituliskan. Di situ ada perikop Ishak lahir. Ya, kalau saudara buka sedikit di ayat yang kelima saja. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 100 tahun. Wah, bisa mencapai 100 itu mujizat. Sekarang jarang orang. Paling kuat di 80, kalau masih kuat ya agak jarang 90. Tapi ini 100 masih mempunyai anak. Ya, jadi sehat. Abraham sehat secara jasmani, juga rohani sudah. Memang sehat rohaninya, tapi tembus sampai ke jasmani. Sebab tidak ada orang hamil cuma disenggol gitu, tidak mungkin. Mari kita pikir dengan jernih. Ya, berarti Abraham sehat. Ya, dan Sarah juga sehat itu. Dan nggak mungkin disenggol saja terus Sarah hamil. Ya, tidak saya teruskan, nggak usah dibahas. Sudah bisa paham bahwa kelahiran itu berdasarkan suatu persekutuan suami istri yang wajar. Ya, nah jadi Ishak ini janji. Tidak ada hitungan secara daging dan tidak mustahil, dan nggak bisa dijelaskan itu secara manusiawi, secara medis bagaimana menjelaskannya itu. Udah mati haid lama, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu adalah sumber hidup. Itu sebabnya kita diinginkan oleh Tuhan menjadi Kristen yang sejati. Itu aja langsung ya. Jangan asal Kristen. Ya. Seperti ayat di Roma pasal 9 tadi yang kita baca. Bukan semua orang Israel adalah Israel. Nah, itu maksudnya tidak semua yang disebut anak-anak Abraham adalah anak Abraham. Nah, itu maksudnya untuk menunjukkan jadilah yang sejati, jangan asal Kristen, tetapi yang sejati, yang benar, keturunan benar sesuai janji Tuhan. Jadi keluar dari sumbernya. Ya, dinubuatkan adalah Ishak. Kemudian kita lihat tentang Kristus. Kristus ini juga anak perjanjian, dijanjikan oleh Tuhan. Sebab tidak mungkin, kejadiannya pun juga tidak mungkin.
Mana ada orang hamil tanpa laki-laki? Itu sebabnya di Lukas pasal 1 ditulis. Ya, saya bacakan di Lukas pasal 1 itu adalah perkataan dari Maria pasal 1 ayat yang ke-30. Saya baca. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Terus 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ya, ini disebut menjadi raja atas keturunan Yakub. Yakub itu sebetulnya bukan sulung. Itu loh, saudara ya. Bisa nangkep enggak itu? Tapi dia pada tingkat yang tertentu memang menjadi sulung karena dia ingin rindu seperti Yakub tadi lah. Yakub pasal 1 ayat 18. Ya. Ini Kristen yang sungguh, yang sejati adalah yang rindu untuk pada tingkat tertentu menjadi sulung. Ini adalah janji Tuhan. Dan kita di cover ada dalam pemerintahan Allah. Yang rajanya adalah Yesus. Makanya disebutkan sejak dari nubuat kelahirannya. Dijanjikan bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Turunan Kristen yang sejati. Ya. Jadi di zaman akhir akan diakui. Dan setiap warga negara akan diproteksi oleh negaranya. Ya, kalau mengalami kesukaran juga ditanggung-jawabi. Makanya pada mula-mula terjangkit virus corona di Wuhan, maka orang Indonesia juga diperhatikan, dipulangkan, dijemput ya, oleh negara supaya diselamat dari bencana itu. Nah, dan karena ada aturan diobservasi, di karantina, dan akhirnya semuanya sehat. Nah, itu adalah contoh bahwa negara atau raja memproteksi semua warga negara. Jadi bagi saudara dan saya yang adalah milik Kristus, itu akan diproteksi oleh Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan akan menjaga, meskipun kita harus juga waspada dan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Makanya ini juga sekaligus Tuhan melatih supaya kita membiasakan diri hidup sehat. Ya, itu kesimpulannya ya. Saya tidak usah memperpanjangkan, banyak tuntunan dan himbauan bagaimana kita menghadapi keadaan sekarang ini. Itulah sebabnya kita beribadah ya berjauhan di gini. Ya, meskipun berjauhan, kalau saudara bisa sungguh-sungguh menyediakan waktu dan kesempatan, Tuhan akan menolong dan memproteksi saudara. Makanya pegang, kalau tidak perlu-perlu sekali, nggak usah keluar rumah, kita berkegiatan dan bekerja di rumah. Sekarang pun juga beribadah di rumah, tetapi Tuhan memberkati ini, supaya kita berdoa nanti, ya, dan bencana ini segera berlalu dan kita keluar sebagai pemenang. Ya, amin. Haleluya. Jadi, kembali lagi kepada Kristus adalah yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu, saudara, itu mustahil. Maria begitu mendengar firman ini, maka dia menjawab bahwa mana mungkin, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, sebab kalau orang belum bersuami nggak mungkin bisa hamil, melahirkan. Bagaimana caranya?
Tapi Tuhan menjelaskan berikutnya, kalau saudara nanti baca ya, satu perikop itu ayat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi itu janji perjanjian Tuhan. Tidak lewat jalur umum, tidak ada urusan jasmani. Kalau jasmani udah nggak mungkin. Ini perjanjian. Ini sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara yang ada di dalam Kristus, itu benar. Saudara adalah keturunan yang benar. Anak dari anak perjanjian. Keturunan yang benar. Ingat ya. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita mesti bisa menerima kebenaran ini. Sebab kebenaran ini tidak akan mungkin gagal. Dan Tuhan memproteksi seterusnya. Meskipun harus mengalami hal-hal yang kemungkinan buruk. Tapi Tuhan bisa melewatkan itu. Ya, begitu Maria menerima itu di ayat yang ke-38 urutan konteksnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi diterima dengan benar. Kemudian setelah dia diterima, ya hari itu langsung mulai Roh Kudus bekerja dan hamil. Hamil. Yang tahu ya Maria, tahu-tahu hamil. Kemudian kalau saudara baca dalam firman Tuhan, di tempat lain, Yusuf tahu kalau dia hamil. Tak tahu dari mana. Nah, saudara, saya kasih tahu. Tidak akan mungkin Yusuf bukan maha tahu. Tetapi Yusuf tahu kalau dia hamil, ya pasti dari Maria. Dia ngomongi, begitu ketemu, dia omongin, diceritakan begini, bla bla bla, bahwa Roh Kudus dan lain-lain sebagainya, maka aku hamil. Wah, setelah begitu, ya dia paham, dia mengerti. Tetapi dalam niatnya si Yusuf, mungkin secara manusiawi saya menelaahnya. Kalau saya mikirnya, waduh, iya kalau benar tuh. Nah kalau enggak, barangkali dengan si Paijo, atau dengan si Bambang, atau dengan si John, dia hamil, kan enggak tahu. Ya. Wah, makanya dia mengambil keputusan akan menceraikan secara diam-diam. Nah, tapi karena ini adalah orang-orang benar, keturunan yang benar, yang dididik dengan benar, maka dia akan mudah dikerjakan oleh firman Tuhan. Buktinya si Yusuf. Yusuf begitu dia punya niatan begitu, putusannya bulat mau menceraikan secara diam-diam, tapi malaikat Tuhan datang juga kepada Yusuf dan memberitahu bahwa Yusuf, terimalah Maria sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Nah, diberitakan begitu, langsung dia menerima. Saudara bisa melihat ini orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, atau jelasnya orang-orang yang dihitung adalah keturunan yang benar, Kristen sejati adalah orang yang hidup bukan hanya asal percaya, tapi mudah dikerjakan oleh firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan dia bisa menerima meskipun dia tidak mengerti. Kalau cari mengerti, mana bisa menerangkan? Mau tanya ke dokter mana aja ya nggak mungkin. Wong nggak pernah disenggol, nggak pernah apa-apa. Tahu-tahu Maria jadi. Wah, jangan main-main dong. Itu mungkin dibohongi kamu. Gawe-gawenya Maria. Bisa saja. Sebab secara medis nggak mungkin. Hanya karena iman. Tetapi Yusuf percaya. Karena Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan. Jadi, sudah saya ingatkan. Kalau ada firman Tuhan, terima. Yakini, ya Tuhan. Meskipun engkau belum mengerti. Nanti pengertiannya menyusul. Roh Kudus yang akan menolong dan akan memberikan pengertian kepada kita supaya kita makin sungguh. Sebab yang diinginkan Tuhan adalah percaya. Kan ingat itu, di Roma pasal 1 juga ditulis. Itu. Injil, nah Injil kan bagian kita.
Ya, di Roma itu pasal 1 ayat yang ke-16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, saya baca ya supaya jangan keliru. Ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, orang kafir, orang yang bukan Yahudi, termasuk kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Mulainya dengan iman, diterimanya juga dengan iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar, orang yang sejati, orang keturunan yang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi percaya, nanti Tuhan akan membuka. Sebab tidak ada rahasia janji Tuhan Yesus yang tidak akan dibuka. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, Roh Kudus akan menolong. Makanya ada firman, ada Roh Kudus. Itulah penyembah yang benar. Jadi bukan hanya tahu firman. Kalau tidak percaya, ya percuma. Ya. Jadi percaya kepada firman. Lah kalau tidak ngerti, tunggu nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan. Nah itu sesuai dengan pertumbuhan. Nah, makanya disebutkan di Yakobus tadi pada tingkat tertentu. Kan pertumbuhan rohani kan nanti pada dia tertentu ngerti itu. Ngerti. Sehingga dia bisa percaya, tidak curiga terhadap firman Tuhan. Sebab kalau belum mengerti ya belum kebuka aja gitu. Sebab firman itu ada tulisannya, makanya semua ditulis. Ya, saya menyebutkan apa yang ditulis. Jadi kita ini dasarnya memang iman, jadi rohani. Nah, penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang akan menuntun kita. Sebab Tuhan menyatakan dirinya seperti itu sekarang. Sekarang nggak bisa lihat Tuhan sekarang. Wong Tuhan setelah bangkit duduk di sebelah kanan Allah, kan begitu toh? Saya nggak ngulangin lagi ya, ini sudah berkali-kali disebut. Yang sekarang menuntun kita adalah firman. Firman itu siapa? Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Lahir, kita peringati sebagai Natal. Jadi sebetulnya itu Kristus, makanya firman Allah. Firman itu Kristus. Tuhan Yesus itu disebut firman hidup. Roh Kudus, ya Allah sendiri. Dan kita mempunyai pengertian dari firman Tuhan bahwa Allah kita Tritunggal, bukan 3, 1, tapi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sudah. Itu dasar kebenaran kita sehingga saat ini Tuhan akan menuntun kita bahkan tinggal di dalam kita melewati firman dan Roh Kudus. Itu yang ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut keturunan yang benar. Makanya setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus ada tanda salib itu, tanda salib ini. Nah, salib. Ya, mari kita baca sekarang ayatnya. Di Lukas pasal 9 ayat 23. Itu ketentuan dari Tuhan. Kalau tidak bisa begini, ya nanti saudara akan berisiko tinggi. Sebab Tuhan mengukurnya itu secara rohani, bukan jasmani. Jasmani itu bisa lenyap, tetapi rohani tidak ada yang bisa mencuri. Ya, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Katanya, kata Tuhan, nyanya huruf besar Tuhan Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri. Tidak memaksakan kemauannya. Kalau belum mengerti, jangan dikira-kira. Ini firman, tinggal berdoa. Ada semua. Asal ada tulisannya, udah terima aja. Kita percaya dan mohon Tuhan buka. Nanti akan dibuka sama Tuhan. Nanti akan diberi pengertian, akan didengar ya melalui penjelasan-penjelasan dan pengajaran. Makanya gereja kita saya membuka tiap hari Jumat itu ada PA, dan di PA itu boleh tanya apa saja yang sudah diajarkan, dimintai pertanggungan jawab. Mana buktinya, ayatnya ditulis di mana dan sebagainya. Dan boleh interupsi.
Kalau hari Jumat, kalau hari Minggu mah nggak bisa. Jadi nanti kalau saudara ada sesuatu ya tulis saja. Nah nanti kalau sudah berjalan normal, hari Jumat ada PA, tanyain di situ. Kan biasa kita sudah tahu ya semua, dan kita bisa tumbuh, dan makin hari yang ngikut PA juga makin bertambah, sekalipun agak lambat, tapi ya saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan menuntun kita. Moga-moga setelah ini nanti akan lewat, kita lebih sadar bahwa inilah waktunya Tuhan untuk melatih kita, ditunjukkan ini baru virus gitu ya, kita jadi rubah semuanya, berubah semuanya, jadi berhenti. Ya ini ada efeknya itu nanti ya. Tapi kita bersyukur karena memang tujuannya kita perangi. Gereja harus mendukung untuk memperangi virus ini supaya tidak terus dalam penularannya. Ya kita harus berhenti, jangan, kalau nggak terpaksa ya jangan ketemu lah sama kerumunan orang supaya tidak menimbulkan penularan yang lebih cepat. Itu baik, itu saja, bukan yang lain. Ya kita harus mendukung usaha ini. Ya kalau kita taat mungkin akan lebih cepat. Mungkin 1, 2, 3 minggu ke depan barangkali sudah selesai. Ya mungkin saja. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, saya yakin. Ya itu tergantung dari kedisiplinan dan kesungguhan kita dalam memerangi ini dalam hal yang nyata. Ya, kita bersyukur, gunakan kesempatan baik-baik. Makanya hari ini beribadah. Ini sebagai gantinya. Ini yang sementara saya bisa lakukan untuk saudara. Ya, saya sih maunya live streaming. Tapi siapa yang akan membuat itu? Nah, ini sekarang lagi masih dicari ini. Apa yang bisa? Ya, saya orang iso. Ya, ini juga bukan saya nih. Ini anak-anak muda itu. Itu ada Yanik, itu ada Vian, itu yang ngerjain ini. Ya, sehingga saudara bisa mengalami berkat dan persekutuan dengan Tuhan. Ya, mungkin ada kurang-kurangnya, kurang jelas ya maklumlah. Baru pertama kali, dia juga baru pertama dan belum, saya juga baru pertama. Ya ini khotbah nggak ada orangnya, cuma orang 2-3 sama tante. Ya udah gitu. Tapi apa yang kita buat, kita bersungguh-sungguh. Tuhan lihat bahwa saya bersungguh-sungguh, dan akhir ayat tadi disebut Lukas 9:23, yaitu bahwa menyangkal diri. Jadi jangan ngeyel. Ya, mari kita taati apa yang benar, apa yang baik, dan sekaligus saya imbuin berhentilah mengatakan yang merugikan orang, yang membuat orang tambah gelisah. Udah nggak usah dibicarakan, kita bicarakan hal-hal yang baik, yang membangun, yang menghidupkan, jalan keluar, sesuatu yang menambah keyakinan, menambah semangat, itu saja yang kita sebarkan. Karena kita adalah anak-anak terang. Ya, jadi firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tapi saya tulis ini supaya saudara bisa mendalami lebih jauh. Inilah orang-orang hebat yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, datangnya anak perjanjian di dalam Kristus memakai orang-orang seperti Yusuf, seperti Maria. Itu manusia biasa seperti kita, tetapi bisa taat kepada Tuhan meskipun dia tidak mengerti. Tapi karena dia mau dan mau dengar, maka Tuhan memproteksi. Yusuf, Maria, ya suruh bangun pagi, pergi ke Mesir. Ya pergi, ya udah. Itu. Ya, makanya setiap orang harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan sampai kita bisa mendengar dan meyakini bahwa itu ketetapan Tuhan atas hidup saudara berkenaan dengan problemnya masing-masing. Kan urusannya beda-beda, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bekerjanya kan beda-beda, wong pekerjaannya juga beda-beda. Tapi kalau dasarnya saudara adalah hamba kebenaran, Tuhan pasti akan nol. Ya, saya sudah menjelaskan hal-hal prinsip-prinsip itu. Jadi pada hari ini kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 9 ini supaya saudara kembali ungkap. Kalau kurang jelas ya tinggal diputar lagi, kan ini rekaman, bukan live streaming. Live streaming kan nggak bisa.
Ya, ini rekaman tinggal diputar lagi, kemudian dicatat dan didalamin supaya bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, kita bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Urina ramangkaya ramasanta nama syukur. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan tempat yang aman. Kami mendapat firman Tuhan. Kami berlindung kepada Tuhan seperti janji firman Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berserah diri. Kami seisi keluarga menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, melindungi kami, dan memberkati kami semuanya. Memberikan kami damai sejahtera dan akan menolong semua kegiatan kami. Tuhan pun pasti memelihara semua isi keluarga dan anak-anak kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar kota. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari firman-Mu telah memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami oleh karena COVID-19, sehingga terjadilah suatu kegelisahan, ketakutan, dan hal yang buruk, sehingga banyak korban yang sudah berjatuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, Kau memberi hikmat apa yang diusahakan oleh pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau memberi hikmat kebijakan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri, baik pemerintah daerah dari pusat maupun sampai pemerintah daerah yang di bawah, sampai di dalam kota-kota kami sekalian. Tuhan memberkati supaya diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk menangani ini dengan baik.
dan seluruh bangsa kami diberi kesadaran untuk kita bisa bersehati, saling mendukung, saling memperhatikan untuk menghancurkan penyebaran virus ini dan memberhentikan supaya cepat selesai dan Tuhan melenyapkan virus itu dari muka bumi Indonesia. Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami yang terkena dan saat ini harus dirawat isolasi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Tuhan, kami hancurkan semua kuasa maut, roh-roh kematian. Tuhan, Engkau memberkati juga para dokter yang merawat, juga para medis yang menangani. Tuhan, berikan perlindungan dan dia diberkati oleh Tuhan atas semua pengorbanannya dan tidak sampai tertular oleh penyakit ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong juga semua aparat keamanan yang untuk menjaga dan ikut mendukung dalam semua hal. Semua lapisan masyarakat Tuhan Engkau memberkati sehingga kami semua bersehati untuk memerangi virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja sehingga Indonesia menjadi tetap utuh satu dan tidak terguncang meskipun nanti akan ada efek kesukaran ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan ku hidup dan Tuhan akan menolong supaya ekonomi di negara kami tetap baik dan semua persediaan konsumsi diberkati oleh Tuhan dan tersalur dengan baik. Dan Tuhan tolong orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal. Tuhan Ku beri kesadaran dan pertobatan sehingga kami semuanya boleh sehati untuk saling bergandengan tangan memerangi bencana dan virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada ibadah saat ini. Kami mohon kemurahan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga mereka yang ikut bersama-sama mendengarkan dan ikut berdoa sama-sama hari ini. Saat ini Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Damai, sukacita, sejahtera melindungi, mengawalin atas setiap kehidupan mereka. Semua hamba-hamba-Mu dan semua pelayan-Mu Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka semuanya dalam semua kegiatan pelayanan meskipun harus melalui media elektronik ini. Tuhan Engkau memberkati apapun yang kami gunakan dipakai dan diberkati oleh Tuhan, tidak mengurangi kuasa Allah bekerja dan menjamah setiap kami yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, diberi keteguhan hati untuk tidak takut dan dia bersuka cita karena ada jaminan Tuhan yang akan melindungi dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon berkat Tuhan dicurahkan dan diturunkan atas kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu. Terimalah limpah berkat-Nya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi dan menuntun hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.